di Argentina pelatih lokal Scaloni, terus juga Prancis Deschamps lokal, terus apalagi Spanyol VT lokal, dan itulah Inggris bisa lolos ke babak semifinal. Dan harusnya ini Thomas Tuchel tuh sayangnya kenapa nggak dari dulu sih ngelatih timnas Inggris? Kalau saya melihat harusnya di era Harry Kane masih gacor-gacor di 2018, 2022 dilatih oleh level pelatih yang setara Thomas Tuchel bahkan atau lebih. Ke dalam studio Mas Ramdhani Bur. Selamat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah. Kembali kita ya. Terus kayaknya deh. Kita baru sekali nih in frame bertiga kayaknya. Tapi ini kalau misalkan dilihat, apakah ini Anda mendukung salah satu negara? Ini bajunya biru tua. Kalau saya biru muda kebetulan. Ini biru tua bukan hitam ya? Biru tua. Iya benar. Ada putih sama merahnya juga lagi. Benar. Kayak Prancis ya? Udah merujuk ke light blue kayaknya. Apakah ini menandakan bahwa tahun ini Prancis tahun ayam. Memenangkan Piala Dunia 2026 gitu. Sebelumnya kan bertemu juga Argentina. Sebelum di final tahun sebelumnya bertemu dengan Argentina, tapi ya kita kalah adu penalti ya. Sempat ketinggalan 2-0 kalau nggak salah. 2-0 akhirnya imbang 2 sama, extra time 3-2 3 sama kira adu penalti. Dan untuk tahun ini ya kalau menurut saya memang peluang Prancis untuk jadi juara sangat besar ya. Selain karena mereka tampil solid, karena Deschamps ini kan udah ngelatih timnas Prancis 12 tahun terakhir. Yang mereka juga punya pemain-pemain yang secara individu tuh luar biasa ya. Kita tahu Kylian Mbappe ya kan, mencetak 8 gol dan 2 assist di Piala Dunia 2000. Peringkat pertama ya di Piala Dunia tahun ini. Dan sama persis kayak Messi juga ada 8 gol dan 2 assist juga kan. Jadi sebenarnya sih Mbappe kayaknya lebih untuk sementara jadi top skor karena jumlah menit bermain lebih sedikit ketimbang Messi ya. Messi kan udah beberapa kali main ke extra time dan itu kan membuat dia menit tampil lebih banyak. Jadi kalau secara individu kesulitan tim Prancis memang lebih oke lah ketimbang rival-rivalnya seperti Spanyol yang akan dihadapi di semifinal atau nanti lawan Inggris dan Argentina kalau misalnya Prancis lolos ke final gitu. Nah, ini kan kalau ngomongin Prancis nih, Prancis kan kalau dari sejarahnya lebih punya pengalaman ya Pak di semifinal Piala Dunia ketimbang Spanyol yang sebetulnya menarik. Spanyol itu cuma sampai ke semifinal waktu juara 2010, sisanya lebih sering menontok di 16 besar sebelumnya. Nah, apakah ini bisa jadi pembeda nih pengalaman tampil di semifinal? Benar, karena ini juga bagi beberapa pemain timnas Spanyol merupakan Piala Dunia pertamanya kayak Yamal, terus juga Pedri juga ya kan. Pedri udah pernah. Pedri Gavi udah pernah. Yamal lah ya, khusus Yamal pertama kali Piala Dunia pertamanya, tapi dia bisa ngegendong Spanyol lah ya untuk lolos ke babak semifinal. Dan di match terakhir juga lawan Belgia, Yamal ngeraih pemain terbaik mendapatkan trofi di akhir pertandingan. Nah, kalau misalnya ditanya apakah pengalaman Spanyol yang nggak sebanyak Prancis apakah akan mengaruhi? Kalau menurut saya sih kayaknya enggak ya, karena pemain kan berbeda ya kan. Ketimbang 2010 kan di Piala Dunia 2026 udah nggak ada sama sekali kan, 100% berbeda. Jadi memang sebenarnya kalau misalnya rekor terdahulu itu nggak bisa dibilang sebagai sebagai acuan. Kita hanya bisa bilang mungkin kejadian yang nggak disangka-sangka kembali terulang aja sih gitu. Kalau misal ditanya apakah memang berpengaruh, saya bilang enggak, tapi bukan berarti Spanyol nggak bisa ngalahin Prancis. Karena secara materi pemain juga Spanyol oke banget kan. Banyak pemain Barcelona juga, walaupun Madrid tuh cuma satu nih cucu Herrera kan. Sisanya pemain Athletic Bilbao kan, kayak Unai Simon, Sociedad aja ada Mikel Oyarzabal, tapi mereka tampil solid untuk lolos ke babak semifinal. Dan Spanyol kan bisa dibilang hanya kepleset di laga pertama lawan Cape Verde aja kan, bermain 0-0, tapi setelah itu mereka tampil solid termasuk ngalahin negaranya Mas Tommy kan, Portugal. Skor 1-0 di babak 16 besar. Saya biru nih. Terus juga di babak perempat final dia ngalahin Belgia, timnya lagi on fire karena ngebantai Amerika. Terus juga lolos sebagai juara grup E, dan di babak sebelumnya juga bisa ngalahin Senegal dengan skor comeback menang 3-2. Jadi Spanyol bisa dibilang dalam kondisi mental lebih baik. Tapi kalau ditanya, lo lebih dukung siapa atau lebih memprediksi Prancis atau Spanyol menang? Kalau gue melihat kayaknya sih lebih condong ke Prancis ya, karena memang
ya Prancis pemainnya lebih lebih solid lah, lebih solid sebagai tim karena Deschamps ini kan ya balik lagi Deschamps sudah 16 tahun megang timnas Prancis, beda sama ya Luis de la Fuente yang baru ya. Mungkin de la Fuente pernah ngelatih timnas Spanyol kelompok umur ya. Dan banyak pemainnya juga yang sekarang promosi ke tim senior tapi kondisinya berbeda. Dan inilah bisa dibilang ya penentu kemenangan Prancis dan Spanyol nanti di babak semifinal ya ditentukan di detail kecil ya. Dan itu untungnya Prancis punya pemain pembeda selevel Kylian Mbappé sih. Mbappé kan dapat peluang dikit aja itu bisa jadi gol. Dan kayak kemarin Norwegia sebenarnya punya Haaland, cuma supply-nya terkendala nih karena banyak kayak mungkin back Inggris kayak John Stones, Mark Guehi ini kan rekan-rekan Haaland di City kan. Jadi dia udah tahu cara matiin Haaland dan juga gelandang-gelandang Inggris tuh mulai dari Elliot Anderson juga Declan Rice yang main di babak pertama walaupun diganti di babak kedua, dia tampil solid untuk nahan supaya bola nggak nyampe ke Haaland. Nah, kalau misalnya Prancis memang bola yang nanti nggak bisa dialurin ke Mbappé, mereka punya pemain lain kayak Olise, Dembele, terus Desiree Douou. Jadi banyak banget pemain Prancis yang bisa jadi opsi untuk bisa mencetak gol gitu. Dan makanya kan Prancis jadi satu-satunya tim yang selalu menang ya dari babak fase grup sampai ke semifinal. Walaupun Argentina gitu juga, tapi kan ada extra time. Verde extra time, lawan Swiss extra time. Nah, Prancis kan 90 menit semua tuh, dan itu karena memang mereka punya pemain-pemain yang nggak bertumpu sama satu pemain aja, dan itu akhirnya bisa bawa Prancis lolos ke semifinal ini sih. Ya banyak juga yang kemarin bilang katanya kalau tadi kan kita sempat ngomongin bahwa nggak semua bola harus diberikan kepada satu orang. Kemarin kan sempat ada rumor yang menyebut, oh ini bola pasti akan diberikan kepada dia nih. Tapi permainan kemarin bersama dengan Swiss ternyata tidak mencetak gol. Nah sekarang kita geser nih, Mas Bur. Kalau tadi udah ngebahas tentang Prancis dan juga Spanyol, kita ngebahas tadi juga sempat ngomongin Haaland, kita bahas negara yang kemarin ngalahin Haaland dan juga Argentina yang baru saja selesai memainkan perlawanan dengan Swiss. Ini kalau melihat antara Inggris dan juga Argentina, Mas Bur. Ini kan dua negara yang akan bertemu di hari Kamis. Kalau melihat permainannya, mereka ini negara yang bermain ini seperti apa sih, Mas Bur? Masing-masing negara. Ya, kalau Inggris, saya melihat di era Thomas Tuchel tuh lebih pragmatis ya. Kita tahu loh, Meksiko kan dia diserang habis-habisan, tapi bisa dibilang dalam tanda kutip agak beruntung aja mereka bisa menang ya, karena peluangnya Meksiko banyak banget dan Pickford waktu itu juga tampil bagus, akhirnya Inggris bisa menang 3-2 dan Inggrisnya juga efektif saat itu lewat serangan balik, lewat serangan Saka, ujung-ujungnya ke Jude Bellingham dan gol gitu. Pokoknya intinya Inggris di Piala Dunia 2026 di bawah Thomas Tuchel memang lebih pragmatis, ya nggak masalah kan. Dulu juga Thomas Tuchel di era Chelsea juga nggak main indah, tapi bisa juara Liga Champion. Terus juga di Indonesia ada Bojan Hodak, kita tahu sempat bawa Persib hat-trick juara Liga Indonesia juga permainan pragmatis. Jadi ya itulah kenapa Inggris jadi satu-satunya tim yang dilatih oleh pelatih asing kan, yang lolos ke babak semifinal nih. Kita tahu di Argentina pelatih lokal Scaloni, terus juga Prancis Deschamps lokal, terus apalagi Spanyol dan Valverde lokal, dan itulah Inggris bisa lolos ke babak semifinal. Dan harusnya ini Thomas Tuchel tuh sayangnya kenapa nggak dari dulu sih ngelatih timnas Inggris? Kalau saya melihat harusnya di era Harry Kane masih gacor-gacor di 2018, 2022 dilatih oleh level pelatih yang setara Thomas Tuchel bahkan atau lebih tinggi lagi, karena saya melihat pelatih Inggris sebelumnya Gareth Southgate tuh nggak sebagus ya Thomas Tuchel sekarang kan. Dan Gareth Southgate aja dengan CV yang minim banget, cuma ngelatih Middlesbrough kalau nggak salah dan hasilnya tuh Inggris bisa masuk ke final Euro beruntun kan 2020 2024, terus juga masuk semifinal Piala Dunia 2018 juga kan sebelum kalah sama Kroasia. Maka Inggris sebenarnya secara materi pemain oke banget karena pemainnya pemain Premier League, kita tahu Premier League salah satu liga terbaik di dunia kan. Jadi kalau Inggris memang lebih pragmatis. Kalau Argentina tuh dia Scaloni cair banget mainnya. Ini nih bikin Argentina di era Scaloni itu bagus banget mainnya. Jadi tadi kata Mas Tommy banyak anggapan bola kasih ke Messi, dan memang faktanya ya kenapa bola diarahin ke Messi? Ya memang Messi pemain terbaik yang di Argentina. Nanti selalu deh bola mau disalurin kemana, mau dioper lagi ke temen lo atau lo eksekusi. Dan hasil akhirnya kan ya optimal dan terbukti Messi udah ngegolin 8 dan juga 2 assist. Total lawan Mesir
Messi krusial banget, asisnya ke Romero dan itu bikin Argentina akhirnya bisa comeback ke 3-2. Ini 7-9 nih golin pertama. Terus juga lawan Swiss kemarin Messi membuka asisnya lewat asis ke Alexis McAllister. Walaupun Messi juga nggak golin di laga lawan Swiss bukan berarti dia main jelek. Ratingnya juga masih hijau kok kalau kita lihat di laman-laman statistik. Dan ya inilah yang bikin Argentina bisa tampil solid karena permainan atraktif dari Lionel Scaloni ini sih di Piala Dunia 2026. Kalau misalnya pertemuan dua tim ini dipertemukan jadi seru sih. Dan tapi nih ada catatan Argentina biasanya kalau ketemu sama tim yang lebih banyak menunggu kayak Inggris ini biasanya suka kepancing, suka kesusahan. Kita tahu lagi lawan Cape Verde itu Argentina, Messi lebih tepatnya itu nggak bisa ngapa-ngapain lawan Cape Verde kan, tiap kali dapat bola dihajar dan akhirnya baru gol tuh yang umpan terobosan dari Lisandro ke Messi itu keren sih. Terlepas dari itu Argentina mainnya lawan tim-tim yang defensifnya kuat banget tuh agak kesusahan. Makanya kita lihat nanti bisa nggak nih Messi terus juga Julian Alvarez kalau misalnya jadi starter lagi menembus pertahanan rapat yang dikoordinasi oleh back Inggris ya, karena Inggris juga kemungkinan kayak nggak dibela back tengahnya lagi si back utamanya siapa sih namanya? Makanya si Ezri Konsa kemarin digeser ke kanan kan? Iya benar. Kan biasanya kan pokoknya ya Inggris nggak full tim lah ya, karena ada beberapa yang pemain yang cedera juga. Gerald Kwanza juga nggak main kan, makanya kemarin kartu merah, makanya Konsa yang digeser ke kanan kan. Makanya kita lihat sanggup gak nih Argentina untuk menembus pertahanan rapat dari Inggris, karena ini dua tim dengan tipe permainan berbeda sih. Kalau saya melihat ya, Argentina dan Inggris, kita tahu Argentina kuat banget megang bola, sedangkan Inggris di era Tuchel nih lebih tepatnya ketika lawan tim-tim yang secara kualitas setara atau lebih tinggi dia lebih nahan sih. Nah ini kan Tuchel sebelum turnamen banyak dikritik ya. Satu dari pemanggilan pemain yang katanya pemain-pemain gak jelas dipanggil. Iya benar. Terlalu favoritisme ke Chelsea karena beberapa bekas kasusnya di Chelsea, dan dua Inggris sempat kalah bahkan lawan Jepang 1-0 di Wembley. Betul. Lo melihat sejauh ini Inggris di bawah Tuchel nih gimana sih sebetulnya? Apakah memang ada peluang untuk jadi juara dunia nih? Kalau peluang pasti ada ya, walaupun kansnya nggak sebesar Prancis. Tapi memang Tuchel ini secara statistik sebenarnya bagus. Selama melatih Inggris ya rentetan rasio kemenangan pasti lebih besar kan ketimbang imbang atau kalah. Kalau kalah dari Jepang memang saat itu kan Tuchel juga lebih memilih memainkan pemain cadangan ya. Bisa dibilang eksperimen lah. Orang laga uji coba, buat serius-serius banget karena dia pengen nyoba komposisi yang ada, jadi supaya talent pool-nya makin termaksimalkan. Jadi pemain-pemain sebelumnya nggak pernah dipanggil sama dia akhirnya dipakai lah, dan terbukti kan ya di laga lawan Jepang Harry Kane nggak main, Bellingham nggak main, dan akhirnya kalah 1-0 dari Jepang di Stadion Wembley. Dan itu memang jadi kejutan dan bikin saat itu Jepang digadang-gadang wah bisa nih juara Piala Dunia. Karena beberapa sebelumnya juga ngalahin Brazil 3-2 dan nyatanya juga di Piala Dunia ternyata Jepangnya kalah juga di babak 32 besar. Kalau saya lihat overall Tuchel Inggris di bawah Thomas Tuchel sih udah bagus ya. Dan itu permainan pragmatis itu ya nggak masalah lo nggak main cantik, yang penting kan hasil. Nah untuk pemanggilan pemain memang itulah yang jadi pertanyaan, kenapa pemain-pemain yang secara pengalaman lebih tinggi di klub juga main bagus kenapa nggak dipanggil, misalnya dari Maguire juga kan. Maguire di MU kan lagi top-topnya ya, tapi dia lebih milih back yang ya secara pengalaman masih di bawah si Maguire kan. Terus juga siapa lagi Pak? Cole Palmer di Chelsea lagi bagus-bagusnya juga kan. Kalau dia nggak cedera biasa Cole Palmer pasti starter lah di Chelsea lah kan, dan jumlah gol bahkan kalau nggak salah Palmer musim lalu sempat hat-trick gitu di sebuah pertandingan gitu kan. Itu nunjukin kalau Cole Palmer tuh pemain top. Sayangnya pemain-pemain ini nggak dibawa, tapi Tuchel memang dia milih pemain yang yang mungkin lebih mudah diatur dan juga lebih cocok dengan skema permainan pragmatis yang diterapin. Dan terbukti kan permainan Inggris di era Tuchel ini dia lebih nguatin di tengah nih dengan permainan double pivotnya kan. Elliot Anderson dipasangin sama Declan Rice bisa dibilang sebagai titik pusat permainan Inggris nih. Jadi ketika lawan melakukan serangan, mereka yang pertama menghentikan, ketika Inggris membangun serangan juga mereka juga mengawali. Jadi ketika Declan Rice nanti amit-amit nggak bisa main lagi nih di semifinal, karena kita tahu kan dia sempat kena virus kan di laga lawan kemarin lawan Norwegia juga diganti di awal babak kedua. Memang kondisinya yang belum fit, harapannya nih Declan Rice bisa fit. Kalau Declan Rice fit, ini Argentina
saya nilai sih bakal kesusahan sih. Jadi kalau misalkan melihat dengan komposisi pemain yang ideal, permainan antara Inggris melawan Argentina kurang lebih yang akan menangkan siapa, Mas Pur? Kalau melihat kondisi sekarang sih memang terlepas dari Argentina banyak dibilang anak FIFA dan kutip ya, tapi memang Argentina lebih layak sih buat lolos ke final. Jadi apakah akan sama seperti edisi sebelumnya bertemu Prancis dan Argentina? Itu lebih terbuka ya ketimbang Spanyol Inggris atau Spanyol Argentina. Memang Prancis Argentina yang lebih condong ya di atas kertas. Ya Prancis dan Argentina lebih mungkin untuk ketemu final. Sekaligus mengulangi back to back final ya. Kita tahu juga di tahun 80-90 pernah Jerman Barat dan Argentina juga. Benar. Kalau nggak salah di luar itu nggak pernah kayaknya ya. Nggak pernah lagi. Dua tim yang beruntun ketemu di final kayak nggak pernah ya. Pernah. Kemungkinannya tahun ini akan terjadi. Kemungkinan tahun ini, dan itu juga bisa dibilang sebagai last dance indah lah bagi Lionel Messi. Betul, ya. Bersama timnas Argentina. Walaupun sejauh ini kayak belum ada konfirmasi juga ya. Misalnya Messi, kalau Ronaldo kan udah jelas nih Piala Dunia terakhir juga gitu. Iya. Walaupun di Euro 2028 masih ada peluang tuh main karena dibilang nih Piala Dunia doang kan. bukan aksi bermain bertahan Portugal. Aksi dua terakhir di Portugal. Jadi kalau menurut saya sih Messi gagal atau enggak di Piala Dunia 2026 udah baiknya udah pensiun aja timnas, jadi fokus ke klub gitu. Karena ya dia udah mendapatkan segalanya. Iya. Gitu. Ya peluangnya sangat terbuka sih untuk laga Prancis Argentina sekaligus mempertemukan dua top skor nih Mbappe dan Messi. Karena sama-sama gila dua-duanya kan. Sama-sama 8 gol dan 2 assist. Tapi ya Prancis dan Inggris juga nggak bisa diremehin sih. Betul sih. Kalau misalkan lebih liar lagi Mas Bur, kalau terjadi nanti finalnya antara Prancis dan Argentina, kemungkinannya apakah kembali Argentina yang memenangkan atau ini tahunnya tahun ayam? Tahun ayam jantan. Jadi memang kayak tahun ini tahunnya tim walaupun Argentina biru juga ya. Susah kayak memang tahunnya timnya tahunnya biru nih. Tapi saya condong ke Prancis. PSG, Manchester City, Inter Milan ya kan. Apalagi. Terus Barcelona juga biru, Persib juga ya kan. Bagus biru, tapi memang ya Prancis lebih solid. Dulu kan banyak yang bilang Prancis itu oke, di kiper bagus, di back bagus, di penyerang bagus, minusnya di gelandang. Tapi sekarang kan kayak Kone bagus banget di tengah yang untuk memfilter serangan. Bisa dibilang nih N'Golo Kante-nya Prancis ketika juara Piala Dunia 2018 ya. Jadi memang pembeda antara Prancis di 2022 ketika gagal di final sama 2020 itu di tengah. Kita tahu di 2022 tengahnya nggak ada Kante kan, duetnya Tchouaméni sama Rabiot. Itu kurang sih, memang kurang. Tapi depannya waktu itu bagus, tapi yang sekarang lebih bagus lagi nih karena Dembele-nya ada. 2018 tuh nggak ada Dembele sama Kante. 2018 ada Dembele. Oh, Dembele. 2022 kali. Oh, 2022. Iya, 2022 nggak ada Kante sama Dembele. 2022 Dembele ada, cuma nggak sejago sekarang main. Kalau Kante nggak ada memang. Nah, terus juga di 2022 juga kan iya pokoknya intinya pemilih lini depan Prancis nggak semewah sekarang, lini tengahnya juga nggak semewah sekarang, makanya nggak ada alasan buat Prancis untuk nggak jadi juara Piala Dunia. Berarti kemungkinan 2026 ini tahun ayam ya. Tahun ayam. Tapi ini biru tuanya tahun kuda. Udah siapa ya? Baiklah, terima kasih Mas Bur sudah ngobrol sama kita di Morning Zone. Jadi tahu kurang lebih dari pandangannya Mas Bur siapa yang akan memenangkan antara Prancis Spanyol, Argentina Inggris, dan kemungkinan akan back to back antara Argentina Prancis. Harapan seperti itu biar makin seru sih ya. Menarik menyaksikan siapa yang akan memenangkan semifinal dan juga final nanti. Tapi pokoknya siapapun yang Anda dukung jangan lupa untuk saksikan live reaction Demam Bola 2020. Ada di YouTube official Open Zone. Itu untuk menyaksikan live reaction-nya ya. Ada babak semifinal ya. Babak semifinal. Dari Rabu dini hari, Kamis dini hari, Minggu dini hari, sampai Senin dini hari. Pokoknya 4 laga Piala Dunia tersisa nih bisa kita seruan bareng ya di live. Dan terima kasih juga sudah menyaksikan Morning Zone hari ini. Terima kasih Mas Bur sudah memberikan tanggapan. Terima kasih juga buat Opezoners yang sudah menyaksikan Morning Zone hari ini. Jangan lupa saksikan terus Morning Zone setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Dan saksikan tayangan ulangnya di
YouTube Okezone Official dan juga Okezone Vibes. Akhir kata saya Topi pamit. Saya Arung pamit. Saya Ramdan Nur pamit. Mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan Morning Zone. Selamat kembali beraktivitas, selamat pagi dan sampai jumpa. Bye. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.